Pertama dari kadhib berbicara dusta, kedua mengingkari janji, ketiga dari ghibah. Dan ini masih pembahasannya di situ. Membicarakan aib orang. Dan beliau mengatakan ya, wa yamna'uka an ghibatil muslimin, dan bisa wa yamna'uka, dan menghalangi engkau, menahan engkau, an dari ghibatil muslimin, berghibah, berbicara atau menggunjing orang-orang muslimin, amrun, suatu urusan, lau tafakkarta fih, kalau engkau memang mau bertafakkur di dalam urusan tersebut. Maksudnya kalau engkau pakai pikiranmu dalam memikirkan hal ini yang akan dia sebutkan, maka akan timbul dalam hati nggak pengen ngomongin orang, pengen kasih ini obatnya. Imam Ghazali memang dokternya hati, mengobati nih penyakit-penyakit. Kata beliau, wahwa antandura fi nafsik, wahwa, dan itu adalah engkau melihat terhadap dirimu sendiri, artinya memperhatikan dirimu sendiri. Hal fika aibun, hal apakah fika ada pada dirimu aibun, suatu aib, suatu kejelekan, zahirun au batin, aibnya itu yang zahir sifatnya atau batin di dalam hatimu, ada enggak? Tanyakan pada diri Anda, saya punya enggak suatu aib, kejelekan yang sifatnya zahir atau batin di hati, ada enggak? Terus wahal anta, dan apakah engkau ini muqarifun, melakukan maksiatan, suatu kemaksiatan, pelanggaran hukum kepada Allah Subhanahu wa taala, sirran au jahran, secara diam-diam, secara tersembunyi, atau jahran, secara terang-terang. Kira-kira saya berbuat maksiat enggak sih? Secara diam-diam enggak dilihat orang, atau secara terlihat orang? Ngerjain enggak? Nah, tanyakan itu kepada diri kita. Terus kata beliau, fa idza arafta dzalika min nafsik, kalau engkau sudah mengetahui hal tersebut dari dirimu, udah sadar, tahu, oh ada, dapat. Fa idza arafta dzalika min nafsik fa'lam, maka ketahuilah, anna ajzahu, bahwa ketidakmampuan dia, orang yang kita akan bicarakan aibnya misalnya, ketidakmampuan dia, ajzahu, anit tanazzuh, dari membersihkan dirinya, amma nasabtahu, atas apa-apa yang engkau nisbatkan, ilaihi, kepadanya, ka'ajzika, seperti ketidakmampuanmu juga sama. Wa udrahu, dan udurnya dia, maksudnya suatu yang dianggap udur, oh dia nggak bisa, ka'udrik, sama kayak itu juga, menganggap dirimu ma'dzur, nggak bisa lepas dari hal tersebut. Jadi beliau ingin memberikan kesadaran dalam hati kita. Nih, ghibah itu dosa besar, ya, bahkan lebih bahaya dari salathina zaniyah, 30 zina dalam Islam. Terus gimana? Saya pengen lepas dari itu, biar saya benar-benar meyakinkan diri saya bahwa tidak akan kembali kepada ghibah, membicarakan aib orang. Kata beliau, tafakur, pikir dirimu, ente ada aib enggak? Kalau ente nemuin, berarti ente perhatian dan mau mikir. Tapi kalau ente benar-benar merasa bahwa tidak ada aib, itu aib terbesar. Nanti beliau akan sebutin. Jadi jangan sok-sokan. Nggak lepas dari Imam Ghazali, nggak ada yang lepas. Kena deh itu. Pokoknya harus benar-benar teliti. Ada aib? Ada. Zahir atau batin? Ada. Banyak? Wah banyak. Berbuat maksiat nggak? Saya bukan maksum. Berbuat maksiat. Zahir, batin, sir, atau secara diam-diam atau secara batin. Kibir, sombong, ujub, riya, maksiat, batin. Atau zahir, pakai tangan, pakai mulut, pakai lisan, pakai mata, maksiat. Ada. Baik. Ente pikir, itu orang yang engkau akan bicarakan aibnya, dia punya aib, dijelekan. Memang aibnya ada. Ente pikir bahwa dia sama kayak ente posisi. Artinya sebagaimana engkau sendiri tidak bisa menyelesaikan diri dari aibmu, dia juga nggak bisa. Jadi ente ngewajarin dia dong, gitu. Bahwa dia seperti itu keadaannya. Kenapa? Ente aja pada diri ente nggak bisa, ya kan? Nggak bisa menutup, nggak bisa menjaga. Fa'alam anna ajzahu anit tanazzuh, ketidakmampuan dia untuk membersihkan dirinya dari dosa-dosa yang kita akan bicarakan misalnya,
Itu sama seperti ente nggak bisa nahan diri ente sendiri dari perbuatan dosa yang ente terjerumus, walaupun beda-beda mungkin, ya kan? Wa udrahu, dan udurnya dia nggak bisa ninggalin itu dosa, sama kayak ente juga, kan manusia juga sama. Terus lanjutannya kata, wa kama, dan sebagaimana takrah, engkau tidak suka, antuftadah, engkau ini tuftadah, dibuka aibmu di depan orang, dibeberkan atau ketahuan kejelekanmu di depan orang. Ente kan gak seneng kan? Seneng gak kalau ketahuan kejelekanmu di depan orang? Mau? Enggak ada yang mau. Semua orang. Dan itu bagus. Dan itu minal iman, bahwa seseorang gak mau terbuka aibnya di depan orang. Minal iman itu, ya, bukan nifak, bukan. Termasuk iman, yaitu kita gak mau dibuka aib kita di depan orang. Kita termasuk minta satar, ya Allah tutupi aibku, kejelekanku. Ente gak suka dibuka aibmu? Kama tukrah an tuftadah wa tudhkar uyubuk. Tudhkar, disebut-sebut. Sebagaimana engkau tidak suka engkau dibuka aibmu dan disebut-sebut aibmu, ya. Fahuwa aidan yakrahuhu. Dia juga suka untuk dibuka aibnya dan disebut-sebut aibnya. Dia juga begitu, sama. Ente juga kan gak senang, dia juga sama. Terus gimana? Gal fa in satartahu, kalau engkau di dunia tahu aibnya dia tapi satartahu, tidak engkau sebut-sebutkan di depan orang, engkau tutupi aibnya dia. Satartahu, satarallahu alaika uyubak, maka Allah akan menutupi aibmu di akhirat, di dunia dan di akhirat. Dan kan Allah, Rasul SAW mengatakan, man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Wa man tatabba'a aurat muslim tatabba'a Allahu auratahu yaumal qiyamah. Siapa orang yang menutupi aib seorang muslim, dia tutupin, dia tidak sebutkan, dia tidak ceritakan, dia tidak sebut-sebut, dia anggap nggak ada, sepertinya dia nggak pernah lihat, sepertinya dia nggak pernah tahu. Itu artinya menutupi aibnya, ya. Itu jaza ataupun yang dia dapatkan pahalanya adalah dia ditutupi aibnya di depan orang-orang di hari kiamat. Dan siapa orang yang membuka aib orang di dunia, Allah akan buka aibnya dia di akhirat. Walaupun nggak ada yang tahu, Allah akan buka. Waliyadzubillah. Kalau wa in fadhahtahu, wa in, dan apabila fadhahtahu, engkau membeberkan aibnya dia, membuka aibnya dia di depan orang-orang, apa yang akan terjadi? Kan sallallahu alaik, sallallahu, Allah akan salat, taslit itu berarti menjadikan orang lain berbuat buruk kepadamu. Sallallahu alaika, artinya semua itu sallallahu alaika, berarti Allah akan menjadikan orang-orang lain berbuat buruk kepadamu. Apa? Alsinatan, lisan-lisan orang-orang, hidad, yang tajam-tajam. Allah yang akan siapkan orang-orang nanti yang akan mencari aib-aibmu dan akan berbicara dengan lisan yang sangat tajam. Dan jangan kira itu yang namanya lisan lebih tajam dari pisau, dan menyakitkannya lebih dalam daripada, dan sumber fitnah, sumber semuanya di sana. Ya, orang tadinya enak, tadinya terhormat, gara-gara lisan, orang-orang buka aibnya dia, buka ini, orang jadi benci, nggak suka, dirhina, la ilaha illallah. Ya. Terus apa? Yumazziguna irdak, yumazzigun, mereka merobek-robek, di perumpamaan. Irdak, kehormatanmu. Mereka akan merobek-robek, menghabiskan daripada kehormatanmu. Fid dunia, ini di dunia. Thumma, kemudian yafdahukallah, Allah akan membuka, membeberkan aibmu. Allah yang akan membuka. Fil akhirah. Kalau di dunia masih sebanyak apapun dibuka, masih ada yang tertutup di dunia. Tapi kalau di akhirat, kalau udah Allah yang buka, nggak ada yang ketutup. Waliyadzubillah. La ilaha illallah. Qala ala ru'usil khalaik, ala, di atas ru'us, maksudnya di depan muka semua orang. Yaumal qiyamah, di hari kiamat. Baik. Sudah, ini kalau ente nemuin aib dirimu. Berarti begitu tuh pikirannya. Baik. Sekarang kalau saya nggak ketemu aib, saya mikir-mikir ternyata nggak ada aibnya. Diri saya nggak ada aibnya. Masya Allah. Kata beliau gimana? Wa in nazarta ila zahirika wa batinik. Wa in nazarta, dan apabila engkau melihat, maksudnya berpikir, ila zahirika, kepada zahirmu,
wa batinika, dan batinmu, hatimu. Falam tattali' fihima ala aibin, engkau tidak melihat di dalam padanya, pada zahir dan batinmu, ala aib, atas suatu aib, au nagsin, atau kekurangan, fi dinin, dalam agama, wala dunia, ataupun di dunia. Fa'lam, ketahuilah, anna jahlaka bi'uyubi nafsik akbahu anwa'il hamaqah. Fa'lam, ketahuilah bahwasanya anna jahlaka, kebodohanmu, ketidakmengerti dirimu, bi'uyubi nafsik, dengan aib-aib dirimu sendiri, akbah, lebih parah, lebih buruk, atau paling buruk-buruknya, anwa'al hamaqah, daripada jenis-jenis kebodohan. Bodoh itu macam-macam. Yang paling parah kata Imam Ghazali apa? Orang nggak ngerti aibnya diri sendiri. Ya mana ada? Ente sempurna emang. Gak ada aib sama sekali. La dunia wala din. La ilaha illallah. Siapa ente? Hah? Gak mungkin itu. Mustahil. Tapi anda nggak ketemu. Berarti dia bodoh. Artinya itu. Ya, gak usah banyak tafsir. Gak usah banyak ini. Baru tahu dua doang. Kayaknya sedikit ini doang. Kata lain. Kalau orang lain tahu banyak. Ya. Tinggal karena kitanya aja nggak ngerti. Nggak kebuka mata hati kita, nggak ngerti mana aib-aibnya kita. Tapi galah wala aiba a'dhamu minal hubuq. Dan kalau udah kayak gitu tuh, tadi orang mencari aib diri sendiri nggak ada tau-taunya ya. Secara zahir nggak ada. Berarti kata Imam Ghazali apa? Berarti engkau adalah orang yang bodoh, dan sangat bodoh, itu paling parah bodoh. Dan tidak ada suatu aib yang lebih parah daripada kebodohan itu sendiri. Berarti aibmu adalah engkau tidak tahu aibmu. Itu artinya. Engkau aib apa? Aibku ada tidak tahu aibnya saya itu apa. Kan itu namanya jahil. Kalau dalam bahasa jahil itu jahil murakkab. Double. Jahil murakkab itu apa? Kalau jahil ada dua. Jahil basit, jahil murakkab. Jahil yang parah. Jahil yang basit, ya wajar gitu. Orang nggak ngerti, jahil tapi wajar. Apa? Orang yang dia tidak mengerti dan tahu bahwa dirinya nggak ngerti. Itu bagus, masih mending, bisa belajar itu orang. Fa'alimu, ajarin dia sehingga dia ngerti nantinya. Yang bahaya, udah banyak aibnya, nggak ngerti tentang kejelekannya dia sendiri. Udah nggak ngerti dirinya bahwa dia nggak ngerti. Ya. Dan ini jahil murakabat, ya benar. Kata Imam Ghazali, nah ini itu aibnya sendiri, itu nggak usah cari-cari yang lain. Ini sendiri udah aib. Oke, kata beliau, wala aiba a'dham minal hum, dan tidak ada suatu aib yang lebih parah daripada kebodohan itu sendiri. Kalau terus walau aradallahu bika khairan, pengen tahu alamat Allah menginginkan kebaikan kepada dirimu? Lihat. Walau arada, kalau seandainya Allah arada, menginginkan Allah, bika kepadamu khairan, kebaikan, la bassaraka bi'uyubi nafsik, maka Allah akan bukakan pandanganmu, perhatianmu, pengetahuanmu tentang aib-aib dirimu. Itu berarti tanda Allah SWT menginginkan kepadamu kebaikan. Apa? Allah perlihatkan kejelekanmu. Kok sholat saya begini sih? Ini gak benar kok sholat kayak begini. Wudhu kok begini? Kok hadir majelis gak ada niatnya? Kok sholat gak niat, gak benar? Kok masih mandang dengan yang haram? Terus nganggap bahwa ini anggap remeh? Terus kok makannya masih begini? Terus cari tahu aib diri sendiri. Saya tahu sendiri, saya niatnya nggak tulus, masih belum nggak benar, sholat belum ikhlas, ibadah belum benar, sedekah juga asal-asalan nggak benar. Kok begini ya ibadah? Mana halawatul tilawah masih? Mana tilawatul Quran? Nggak baca Quran diri saya sendiri, lupa lalai, nggak zikirullah, nggak baca zikir sehari semalam. Aku cinta Rasulullah, nggak pernah sholawat kepada Rasulullah. Ini bukan aib ini, bukan aib. Maunya aib kayak gimana? Kebawa nafsu sedikit, terbawa, terjerumus, pengen apa-apa, harus pengen dikerjakan, nggak ada yang namanya pantangan untuk Allah. Ini apa? Bukan kayak gini, bukan aib. Terus apa? Mau cari aib dari mana itu? Banyak. Ya. Walau aradallahu bika khairan labassaraka bi'uyubi nafsik, maka Allah akan bukakan padamu tentang aib-aib dirimu sendiri. La ilaha illallah, gal faru'yatuka, maka pandanganmu, nafsak, terhadap dirimu, ru'yatuka nafsak, pandanganmu terhadap dirimu, bi'ainir ridha,
dengan pandangan ridha, senang. Katanya, ghayatu ghabawatika wa jahlik. Ini paling parah-parahnya, ghayah, paling parah. Apa? Ghabawatik, kedunguanmu. Wa jahlik, dan kebodohanmu. Paling bodoh-bodohnya orang siapa? Yang melihat terhadap dirinya sendiri dengan pandangan ridha. Berarti dia dipandang oleh Allah dengan pandangan murka. Man nadhara ila nafsihi bi'ainir ridha, nadhara Allahu ilaihi bi'ainis sakhat. Wa man nadhara ila nafsihi bi'ainis sakhat, dia enggak suka. Kok begini? Enggak benar ana. Masih belum betul. Harus lebih benar lagi. Harus lebih baik lagi. Masih enggak benar, masih enggak benar. Ente ini pasti ada tujuan yang lain. Ente pasti punya begini. Kok masih aja males? Kok masih aja begini? Marah terus terhadap diri sendiri. Enggak puas terhadap diri sendiri, terus dimarah-marahi. Nadharallahu ilaihi bi'ainir. Allah mandang hamba yang kayak begini, pandang dengan pandangan ridha. Ini senang Allah begitu. Nah, ya, faru'yatuka nafsaka bi'ainir ridha, maka pandanganmu terhadap dirimu sendiri dengan pandangan ridha, ghayatu ghabawatik. Udah, itu paling bodoh-bodohnya terhadap dirimu. Wajahlik. Thumma in kunta shadigan. Thumma, kemudian beliau masih husnudzon tuh. Beliau Imam Ghazali masih husnudzon sama ente yang menganggap diri ente enggak punya aib katanya. Kita mau deh, coba ikutin dah kebodohanmu katanya. Baik katanya. Fa in kunta shadigan fi dhannik, kalau engkau benar-benar tulus, jujur dalam perkiraanmu terhadap dirimu, maka lazimnya engkau apa? Fashkurillah ta'ala. Maka wajibnya, kalau engkau memang melihat banyak kebaikan-kebaikan yang ada pada dirimu, dan itu adalah nikmat dari Allah, fashkurillah. Harusnya apa? Bukannya sombong malah nyebutin aib orang, malah fashkurillah. Maka engkau harusnya bersyukur kepada Allah. Wala tufsidhu, dan janganlah engkau rusak hal tersebut bithalbin nas, bithalb dengan membicarakan aib orang. Thalb itu ngambil sesuatu dari orang. Maksudnya, tetapi artinya di sini adalah membicarakan aib orang. Watamadmud bi'a'radhihim, dan engkau berkumur-kumur. Madmadah apa madmadah? Madmadah wal istinsyaq. Madmadah kumur-kumur, dan berkumur-kumur dengan kehormatan mereka. Artinya bicarakan aib mereka, itu artinya maksudnya. Fa inna dzalika min a'zamil 'uyub, karena sesungguhnya hal tersebut adalah aib yang paling jelek, yang paling buruk. Oke, Imam Ghazali bagaimana mengobatin orang? Ngasih tahu orang gimana? Ini alim Rabbani, ini orang yang pengen benar-benar ngobatin kita. Makanya makalah yang sering kita dengar dari guru-guru kita, kala min alamat ulama'il akhirah mahabbatuhum li kutubil Ghazali, wa alamat ulama'id dunya karahiyat kutubul Ghazali. Termasuk alamat kecintaan terhadap ulama akhirat adalah cinta mereka terhadap kitab Imam Ghazali. Senang dibaca lagi, dibaca. Bukan untuk dipamerin, diajarin orang, bukan. Arti senang di sini, senang bacanya, senang. Oh iya, coba saya teliti. Kenapa? Karena dia itu nggak meninggalkan apa-apa kecuali disebut. Ini baru kitab Bidayatul Hidayah, baru bidayah. Awal dari hidayah, belum masuk kitab Ihya Ulumuddin. Kayak gimana dia? Dikorek-korek sampai habis. Ya, yang namanya penyakit tuh nggak diselesain di suatu bab kecuali dikorek sampai habis. Udah bener nggak ada, udah rapi ya. Coba yang lain, tes yang lain lihat. Begitu Imam Ghazali. Ya, makanya alamat ulama akhirat ingin kedekatan kepada Allah. Bener ini ingin ridha Allah. Yaitu dia cari tuh yang kayak begini-gini. Seneng kalau dapat ini baru kitab nih. Kenapa? Saya bisa koreksi diri saya. Tapi kalau dia ngerasa, ngomongin, udah deh. Kalau gini-ginian mulu capek kita, tasawuf mulu katanya. Ya ngomongin ini ngomongin itu, udah hati-hati. Jadi kita banyak umat, banyak ini, yang penting banyak yang dengerin, yang penting banyak yang manfaat. Nanti juga di akhirat dapat syafaat Nabi Muhammad. Omongan mah gampang ya. Tapi kalau udah urusan kayak begini berat urusannya. Kayak gini, saya dibuka aibnya nih sama dia. Makanya begitu tandanya ulama akhirat begitu. Diriwayatkan bahwa ada seseorang ya terkena fitnah di zaman setelah zaman Imam Ghazali. Dia terkena fitnah, artinya melihat
bahwa kitab-kitab Imam Ghazali terlalu ada hasad di dalam hatinya, tetapi ada ketulusan. Dia menganggap bahwa kitabnya Imam Ghazali, khususnya Ihya Ulumuddin, adalah kitab pembawa kesesatan. Gak benar. Dan dia meminta untuk raja di saat itu, di pemimpin di wilayahnya dia, untuk membakar semua nuskha, semua kitab daripada Ihya Ulumuddin, karena ini gak benar, membawa sesat apa. Sehingga di waktu Allah SWT menginginkan kebaikan buat orang tersebut, dia mimpi di waktu malam hari, dia ketemu dengan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat yang lain. Dan Imam Ghazali di situ. Dan Imam Ghazali ngadu ke Rasulullah. Ya Rasulullah, inna fulan bilang bahwa kitabnya saya gak benar dan dia memfitnah saya. Apa benar? Iya. Coba cek mana kitab. Oh, ini kitab bagus. Ini kitab bagus. Katanya, kenapa ente fulan begitu? Ya udah, sekarang ente dihukum hukuman orang yang membuat mencemarkan nama baik. Itu ada hukumannya. Ya Allah, hukum dicambuk. Cambuk dalam hukum. Dia merasa kesakitan. Bangun tidur semua badannya luka dari bekas cambukan tersebut. Setelah itu dia bertobat. Taubat benar-benar. Keras. Gak mau kayak begitu lagi. Bahkan dia menjadi orang yang selalu mutalaah. Khususnya Ihya Ulumuddin, dibaca, direnungi, sampai dia termasuk wali min auliyaillah, jadi orang saleh setelahnya. Ya berkatnya kitab Imam Ghazali. Imam Nawawi mengatakan, kadal ihya an yakuna qur'ana. Ihya ini kayak Quran aja. Enak, dibaca lagi, diulang lagi, itu kayaknya semua enggak bosan-bosan. Ya, punya ciri khas yang luar biasa sendiri. Ya, dan ulama salaf kita, khususan Al-Ba'alawi, mereka sangat suka, cinta dengan kitab-kitab seluruhan Imam Ghazali. Khususnya kitab tasawufnya beliau, Bidayatul Hidayah, Minhajul Abidin, apalagi Ihya Ulumuddin. Sampai-sampai banyak dari salaf kita yang membaca Ihya dan menghatamkannya lebih dari 40 kali. Main baca Ihya Ulumuddin gak gampang, kita Bidayatul Hidayah aja setahun setengah gak hatam-hatam. Ya kan? Ini Ihya Ulumuddin betul kayak begini, 4 kalinya begini, 4 jilid. So, baca lagi, ulang lagi. Imam Al-Aidrus kalau udah baca kitab Ihya, khataman bikin walimah, undang orang. Khatam kitabnya. So, khatamin lagi, terusin lagi, baca lagi. Begitu. Saudaranya Syekh Ali bin Abi Bakar Sakran, saudaranya Abdullah bin Abu Bakar Sakran, Abdullah bin Abu Bakar Al-Aidrus, Abdullah Al-Aidrus berkata, saya membaca kitab Ihya Ulumuddin di hadapan kakak saya, Abdullah Al-Aidrus, 20 kali hatam. Dia sendiri baca 20 kali hatam. Dan saya membacakan di depan orang, artinya mengajarkan orang 20 kali. Sampai 40 kali hatam Ihya Ulumuddin. Imam seperti Syekh Abu Bakar bin Salim begitu juga. Baca Ihya Ulumuddin sampai 40 kali. Imam Abu Bakar Al-Adni menjadikan nazar, setiap hari harus nazar, baca sekian lembar harus dari kita. Saking mereka, kenapa sih? Mau ngapain mereka? Karena lagi mau teliti aib diri sendiri, pengen benar muamalat sama Allah. Bukan cari aib orang. Kira-kira kita sekarang buka media sosial nih, dari WhatsApp-nya, dari Facebook, dari semua dah. Ada itu mengajarkan aib diri kita. Kayak begitu. Ada juga cari aib orang, iya, ada banyak begitu. Fulan naik, fulan turun, fulan pergi, fulan kesini. Ini nggak benar, katanya tadi begini, tadi sekarang begini. Udah disibukin kita mau begitu gitu. Untuk aib kita sendiri lupa. Itu jauhnya, itu lihat tuh bagaimana. Jauhnya kita, bukan sebenarnya yang beda tuh bukan cuman oh ini wali, ini soleh, bukan. Memang kita dasarnya juga ada berbeda. Artinya yang masuk kepada kita sama yang kita proses itu beda juga sama mereka. Kalau kita prosesnya sama kayak mereka, artinya baca kitab, selalu mutalaah dengan itu, selalu kita isi hari-hari kita dengan ibadah. Ya sama kita, berarti sekarang lagi jalan di jalan mereka. Jadi orang soleh insya Allah. Tapi kalau ya kita kayak begitu, sibuk dengan ini, jalannya mereka ya kita di sana, orangnya di sana, kita di sana. Lain jalan emang. Wallahu a'lam.